Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saat ini kita memasuki minggu pertama di bulan September. Dan sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian dari puji-pujian Kristen nomor 12, Suci, Suci, Suci. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah sungguh luar biasa. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Bapa, kami berterima kasih dalam setiap aktivitas kami. Bapa, Engkau selalu menyertai kami. Kami berterima kasih Tuhan, sehingga pagi ini Tuhan kami boleh kembali bersekutu, beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, mengikuti ibadah secara online Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima berkat dari ibadah yang kami lakukan pada pagi ini Tuhan. Engkau memakai kami yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat pagi ini Tuhan. Dan Bapa, tidak lupa kami mohon ampun untuk dosa kesalahan kami Tuhan yang sudah kami lakukan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Engkau mengampuni kami Tuhan, dan Kau layakkan kami untuk sebagai pelayan-pelayan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca nas pembimbing kita pada pagi hari ini yang terambil dari Roma pasalnya yang pertama ayat 16 dan 17. Roma pasal pertama ayat 16 dan 17 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah
yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Firman Tuhan. Sedang jemaat silakan untuk duduk kembali. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memuji muliakan namanya yang kudus. Kita mau katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Sidang jemaat saya mengundang untuk bangkit berdiri kembali bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sedang jemaat silakan untuk duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita untuk dikuatkan dengan firman Tuhan yang pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Made Tommy. Sebelumnya kita angkat pujian, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kita boleh merasakan kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, yang selalu menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih dalam kesempatan ini, dalam ibadah ini kami akan membaca firman-Mu dan menyelidikinya. Tuhan, kiranya Roh Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga dengan demikian kami dapat mengerti dari dalamnya firman-Mu.
Berbicaralah Tuhan, karena kami sekalian ada mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Ester. Kitab Ester, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab Ester, pasalnya yang keempat, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, yang demikian bunyi firman Tuhan. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perundang-undangan dari kerajaan Medi dan Parsi adalah sungguh-sungguh tegas, dan kalau sudah dimeteraikan dengan cincin raja, maka perundangan itu tidak boleh dirubah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca pada saat ini, kita tahu bahwa kerajaan Medi dan Parsi sudah membuat satu rencana, yaitulah mereka akan membasmi orang-orang Yahudi. Nah, mereka tidak tahu bahwa Ester adalah seorang ratu yang sebenarnya bukan secara kebetulan. Saya percaya ini adalah dalam rancangan Allah. Pada waktu itu Ester menjadi ratu dengan cara yang luar biasa. Tadinya Wasti yang menjadi permaisuri, menjadi ratu. Tetapi kemudian Wasti tidak taat kepada perintah raja, sehingga dia dipecat. Dan kemudian dengan cara yang luar biasa, raja memilih Ester, jatuh pilihannya kepada Ester. Nah, luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada yang mengetahui sampai saat itu bahwa Ester itu adalah orang Yahudi. Sehingga mereka berjalan saja. Ester ditabiskan dan menjadi sang permaisuri mengganti Wasti. Nah, inilah jalan Tuhan. Mengapa sampai demikian? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca dengan teliti firman Tuhan ini dalam kitab Ester, ada suatu perencanaan dari panglima yang akan membasmi seluruh orang-orang Yahudi. Mereka ingin untuk membunuh semua orang-orang Yahudi. Padahal sebenarnya mereka atau seseorang panglima ini hanya ingin membunuh satu Mordekai, tokoh orang Yahudi. Tapi oleh karena dia malu membunuh satu orang, maka dia membuat satu cara, satu teknik. Dikatakan bahwa ada sekelompok manusia yang tidak taat kepada aturan-aturan di kerajaan itu.
Sehingga ya, Raja Ahasuerus menyetujui usulnya, yaitulah supaya membasmi bangsa itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca pembacaan ini, disetujui oleh Ahasuerus dan kemudian sudah distempel, disahkan, itu berarti kalau distempel dengan cincin raja, itu berarti tidak bisa dirubah. Ya, aturan itu tidak bisa dirubah lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hal ini dibaca oleh Mordekai yang adalah paman daripada Esther, bahwa pada satu saat tertentu sudah ditentukan bahwa orang-orang Yahudi akan dibasmi. Mordekai mencari jalan bagaimana untuk menyelamatkan umat Tuhan ini. Dia mencoba dengan cara sendiri dan juga untuk memancing perhatian daripada pihak Esther. Tetapi Esther rupanya berpikir sementara itu, karena dia sudah mempunyai posisi yang cukup baik, tinggal di istana, sehingga dia acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi atau berita yang sedang terjadi bahwa umat Israel akan dibasmi. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, Mordekai adalah ayah angkat daripada Esther. Dia sungguh-sungguh berbeban luar biasa sehingga dia berusaha untuk memberikan pengertian kepada Esther. Luar biasa. Kalau engkau tidak peduli, mungkin Tuhan akan bisa memakai orang lain, bangsa lain yang akan membebaskan umat Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya hal ini menegur hati Esther dengan luar biasa. Sehingga dia memerintahkan kepada Mordekai untuk mengambil waktu bersama-sama. Tidak hanya dia saja yang akan berjuang, atau dengan perkataan lain, dia mungkin menyampaikan, aku sendiri merasa tidak mampu akan mengatasi hal ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berjuang. Bersama-sama berjuang. Sebelum aku berbicara kepada raja, kita berjuang dan meminta ikut campur tangan Tuhan yang membela, memihak kepada kita. Kita berdoa, berpuasa dan berdoa bersama-sama. Kasih tahu kepada umat, kita berpuasa dan berdoa. Aku dan dayang-dayangku pun ikut berpuasa selama 3 hari. Nah, setelah demikian, aku akan menghadap kepada raja. Kalau sudah berdoa dan berpuasa, aku menghadap kepada raja. Nanti kalau seandainya ini raja tidak setuju, lalu kemudian dampaknya atau keputusannya akan pembasmian, berarti aku juga akan terbasmi. Aku juga bersedia. Nah, oleh karena itu, sebelum aku menghadap raja, berdoa, mohon supaya Tuhan menolong kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat Tuhan memperhatikan. Jadi apa yang didengar, dilihat oleh Mordekai, disampaikan kepada Esther, lalu Esther kembali untuk meminta kepada Mordekai untuk menyampaikan jalan-jalan yang akan ditempuh. Yang pertama adalah dukung, persiapkan, ya, supaya semua berdoa, semua umat berdoa, mendukung, supaya dengan demikian nanti Tuhan yang akan memimpin dan mengatur dan memberikan keberanian untuk Esther berbicara. Nah, syukur saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin semua umat Tuhan
taat, semua berdoa dan semua berdoa. Sehingga setelah 3 hari Esther mulai beraksi. Ya, dia tidak langsung untuk berbicara kepada raja minta untuk supaya ya, umatnya dibebaskan. Tidak. Tetapi dia berdiplomasi. Dia mengundang raja untuk ya, makan di dalam pesta atau jamuan makan yang dia buat. Raja dan Perdana Menteri Haman ikut untuk makan bersama. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira dengan demikian Haman ya, dia merasa bangga yang mendapat undangan ya, dari sang permaisuri. Hanya raja dan dia bertiga yang menghadiri. Artinya Haman ikut di dalamnya. Setelah 1 kali raja merasa, apa? Kamu mau minta apa? Ya, aku akan kasih. Dalam pertemuan pertama, pesta pertama, raja mengatakan, kamu mau apa Esther? Aku mau kasih kamu. Setengah daripada kerajaanku, aku mau kasih. Tapi Esther bilang, tidak Tuhan. Besok silakan datang lagi dalam pesta yang saya adakan bersama-sama dengan Panglima. Besoknya dia datang, makan-makan. Raja juga lagi bertanya, apa sih Esther? Apa yang kamu inginkan? Kalau setengah ini aku kasih, pasti aku kasih. Setengah kerajaanku, aku kasih kamu. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, Esther lagi menjawab, tidak. Kalau bisa besok lagi Tuanku, silakan. Ya, saya undang untuk menghadiri lagi pesta yang saya buat. Silakan hadir dengan Bapak Haman. Besoknya mereka menghadiri kembali. Nah, disinilah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hasil daripada doa, ya, doa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, oleh umat Israel yang kita baca tadi, bahwa semua umat Israel berdoa mendoakan ya, krisis yang diadakan waktu itu luar biasa, sungguh-sungguh mencekam, di mana hari-hari sudah dapat dihitung, umat Israel akan dibasmi, bahkan Mordekai sudah ditiapkan tiang gantungan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam pembacaan, kalau kita baca dengan teliti, kita dapat melihat bahwa doa daripada umat Tuhan itu luar biasa kuasanya. Yang pertama memberikan keberanian kepada Esther untuk dia berbicara. Keberanian untuk menanggung akibat. Kalau seandainya sang raja nanti tidak menerima dia, berarti dia akan mati. Dia terima itu. Dia diberikan kekuatan melalui doa. Ya, didoakan oleh umat. Sehingga pada hari ketiga, Esther datang dan mengundang ya, raja dan panglima untuk hadir di dalam pestanya. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada undangan pertama, hari pertama, Esther belum menyatakan apa maksudnya. Dia mengundang pada hari kedua, belum juga menyatakan apa maksudnya. Pada undangan yang ketiga, di situ baru Esther mengungkapkan bahwa dia dan umatnya mohon supaya bisa diberikan hak untuk membela diri. Sebab umatnya atau bangsanya akan dibasmi. Kalau bangsanya dibasmi itu berarti termasuk dia sendiri. Dia disadarkan oleh Mordekai
Jangan kamu pikirannya kalau bangsamu itu dimusnahkan, kamu hidup sendiri. Tidak, kamu juga umat Israel. Berarti semua kamu pun akan mati. Nah, itu yang mendorong Ester untuk melangkah. Langkah yang pertama lah, doakan aku. Sebelum aku menghadap, berdoalah. Berdoakan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena mereka atau yang memimpin itu sehati, ya, saling mendukung. Ya, Mordekai melihat situasi, kemudian dia menyampaikan kepada Ester, dan Ester kemudian memberikan saran untuk menghadapi semua. Oke, saya akan berbicara kepada raja, tetapi sekarang rasanya saya tidak mampu. Supaya saya mampu, tolong doakan supaya Tuhan menyertai saya, memberikan kemampuan pada saya untuk berbicara kepada raja. Sebab saya tahu kalau raja tidak berkenan itu maut akibatnya. Saya akan bersedia. Doakan. Setelah umat berdoa, saya bersedia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, umat semua mendoakan, mendukung di dalam doa. Nah, apa yang terjadi? Sungguh-sungguh Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada Ester untuk mengundang raja. Kemudian tidak hanya mengundang raja, untuk berbicara kepada raja. Memakai waktu untuk berbicara kepada raja. Mengetengahkan apa yang terjadi. Jadi tepat raja sudah ingin untuk melihat kenapa Ester begini, Sehingga raja, karena Ester sang permaisuri, jadi raja pasti akan memihak pada Ester. Dia rindu, ada apa. Dan Ester pada waktu dia membuka permasalahannya, dia minta supaya umat saya bisa, ya, diberikan kesempatan membela diri. Sebab ada orang yang ingin untuk menumpas bangsa saya. Kalau bangsa saya tertumpas itu berarti saya juga tertumpas. Nah, saudara yang kasih Tuhan, luar biasa. Tuhan juga memberikan kebijaksanaan, ya, kepada raja. Bahwa raja memberikan, ya, surat atau pengumuman juga supaya orang-orang Israel diberikan kesempatan untuk membela diri. Atau orang Israel boleh menghadapi tantangan dan peperangan yang diadakan. Jadi bisa membela diri. Nah, dengan demikian saudara yang dikasihi Tuhan, satu jalan sudah keluar. Sudah terlepas. Umat Israel dapat diselamatkan, dapat membela diri. Doa. Tuhan mendengar doa. Dan yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan juga dalam pembacaan di sini bahwa Mordekai sudah disiapkan tiang gantungan untuk dia akan digantung oleh Haman. Dan ternyata saudara yang dikasihi Tuhan, ada sida-sida yang memperhatikan di rumahnya Haman sudah berdiri tiang gantungan yang tingginya 50 hasta. 50 hasta kira-kira 15 meter tinggi. Nah, mendengar hal itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, raja sungguh-sungguh hatinya gelisah. Bahwa Haman sudah mempersiapkan hal yang buruk terhadap umat Israel. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam pembacaan di sini, bukan Haman yang kemudian digantung
di tiang yang dibuat, bukan Mordekai yang digantung di tiang gantungan yang dipersiapkan oleh Haman di rumahnya Haman, tetapi justru kemudian raja memerintahkan Haman yang harus digantung di situ. Bukan Mordekai, tapi Haman yang digantung. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari kisah Esther ini. Esther memang dia adalah seorang permaisuri. Dan umat meminta pertolongan kepada dia, tetapi dia tidak mau untuk sewenang-wenang memakai kuasa yang dia punya sebagai permaisuri. Bisa saja dia perintahkan, lawan saja. Tetapi saudara Tuhan, dia minta dukungan dan berdoa dulu. Minta kehendak Tuhan. Tuhan yang berjalan di depan. Tuhan yang menyertai. Tuhan yang akan mengatur segala sesuatunya. Dan ternyata setelah doa, umat Tuhan berdoa, Tuhan memberikan jawaban luar biasa. Boleh untuk melawan, umat Israel boleh melawan. Lalu yang kedua, tiang gantungan yang disiapkan untuk Mordekai. Kemudian justru Haman yang digantung di tiang gantungan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita mau mungkin lihat masa-masa sekarang ini, kita juga belakangan ini tercekam oleh satu situasi. Kalau bangsa Israel waktu itu tercekam oleh karena mereka akan dibasmi, akan dibunuh. Dan Mordekai akan digantung oleh Panglima Haman. Sudah mencekam, tinggal tunggu waktu. Tetapi saudara yang Tuhan, oleh karena Esther yang walaupun sebagai ratu, dia tidak mendasarkan kepada kekuasaannya sendiri, tetapi dia minta supaya Tuhan ikut di dalam tindakan-tindakannya, meminta dukungan doa daripada umat. Jadi saudara yang Tuhan, oleh karena umat mendukung, mendoakan, sehingga Esther diberikan keberanian untuk melangkah, menghadapi, dan memberikan cara-cara. Sehingga luar biasa. Luar biasa. Apa yang direncanakan oleh Haman untuk menggantung Mordekai dan untuk membasmi umat Tuhan, justru menjadi terbalik. Yaitulah justru Haman yang digantung di tiang gantungan yang dia buat, dan umat Tuhan boleh membela diri sehingga umat Israel berkemenangan. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh-sungguh pada malam hari ini belajar dari Esther ini, mengandalkan, walaupun dia mempunyai posisi, tapi dia tidak mengandalkan posisinya itu, tetapi dia mengandalkan kepada Tuhan, keikutsertaan Tuhan di dalam segala tindak tanduknya. Peristiwa di dalam mereka akan melawan musuh. Esther sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Sungguh-sungguh meminta pertolongan pada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan jalan-jalan itu. Dan benar saudara yang Tuhan, jalan yang diberikan oleh Tuhan sangat luar biasa, indah sekali. Indah sekali. Untuk melawan Haman, Esther diberikan kebijaksanaan, tidak langsung untuk meminta supaya Haman dihukum, tetapi
dia diundang bersama-sama, ya, diundang untuk ikut ya di dalam perjamuan yang dia buat. Ester membuat perjamuan makan untuk ya, juga diikuti oleh Haman. Yang kedua, malam kedua juga mengundang lagi untuk ikut dalam pesta yang diadakan. Tapi waktu itu Ester belum juga memberikan jawaban. Dan pada pertemuan yang ketiga kalinya, disitulah Ester baru menyatakan apa maksud undangannya. Apa maksud undangannya? Dia menyampaikan bahwa bangsanya akan ditumpas dan dia juga ya, akan ditumpas. Dan juga Mordekai yang sudah disiapkan tiang gantungan. Jadi saudara yang Tuhan, mendengar hal itu, Raja Ahasuerus menjadi murka. Menjadi murka. Langsung saja ya, dia bersikap berbalik. Tadinya dia sudah mengeluarkan undang-undang, sudah di stempel dengan cincinnya yang tidak bisa dirubah. Tapi ternyata akhirnya Ahasuerus membuat undang-undang kembali untuk memberikan izin kepada umat Tuhan membela diri. Tidak ada perubahan yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan itu terjadi bukan begitu saja, tetapi oleh karena perjuangan doa, melalui doa. Mordekai dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan, mengkoordinir semuanya itu. Dan Ester menyerukan, berdoalah 3 hari 3 malam untuk aku. Supaya bisa diberikan kebijaksanaan dan cara berbicara, dan kemudian supaya pembicaraannya bisa diterima oleh Tuhan. Dan saudara yang Tuhan, saya yakin umat mendukung umat semua puasa 3 hari 3 malam. Mereka berdoa dan berdoa. Dari mana kita bisa melihat itu? Dari jawaban yang Tuhan berikan. Kita lihat di sini. Doa mereka didengar. Orang Israel boleh melawan sehingga mereka mengalami kemenangan. Dan hal yang lain lagi, tiang gantungan yang disediakan untuk Mordekai. Kemudian ada sida-sida mengatakan, Tuhan, di rumahnya Haman ada tiang gantungan yang 50 hasta yang sudah disiapkan untuk menggantung Mordekai. Langsung raja mengatakan, kalau begitu dia digantung di situ. Gantunglah dia. Gantung Haman. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesulitan yang sungguh-sungguh luar biasa dialami oleh para umat Tuhan. Mereka antara pimpinan sungguh-sungguh juga saling bersehati, bersinergi satu dengan yang lain, saling mendukung. Dan nasihat daripada Ester supaya mendukung dia di dalam doa. Mendukung dia di dalam doa. Supaya Tuhan memberikan cara berbicara, keberanian berbicara. Nah, kalau sudah didukung dalam doa, Ester mengatakan, kalau aku menghadap ke raja lalu aku harus mati, biarlah aku mati. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang benar setelah didoakan, Ester mempunyai keberanian untuk berbicara. Dan Ester diberikan kebijaksanaan untuk bagaimana menyampaikan, cara menyampaikan. Untuk membela diri.
Nah inilah saudara yang kasih Tuhan, peranannya sebuah doa. Walaupun kelihatan hal itu sudah sepertinya mustahil akan bisa dirubah. Tapi ternyata mungkin beberapa menit, beberapa detik dipergunakan untuk berdoa, maka keajaiban bisa terjadi. Mari ini menjadi satu teladan di dalam kehidupan kita. Jangan kita berpikir, waduh sudah habis waktu untuk kita berdoa, mendoakan sesuatu. Kita minta waktunya tinggal lagi 3 menit. Duh, apa gunanya lagi 3 menit? Saudara yang dikasih Tuhan, 3 menit itu juga berarti bisa menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Tidak doa yang berjam-jam saja yang didengar oleh Tuhan. Atau doa yang bertele-tele. Tidak. Kita lihat, saksikan di dalam kehidupan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Petrus yang hampir tenggelam, dia berdoa singkat saja. Dari beberapa kata, Tuhan tolong aku. Dia sudah hampir tenggelam. Waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, Simon bilang, Tuhan biar aku juga ikut berjalan di dalam. Mari silahkan berjalan. Dia berjalan tapi dia bimbang, akhirnya dia mau tenggelam. Tapi makin lama makin turun dan untung cepat dia berseru, Tuhan tolong aku. Dan segera Yesus mengangkat dia. Nah jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa itu sangat penting dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan kita berjemaat, dalam kehidupan kita bernegara. Apapun yang terjadi, mari kita bawa di dalam doa. Seperti sekarang, wabah yang begitu luar biasa mendunia. Hati kita juga kalau mendengar berita-berita menjadi kecut. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan mampu menunjukkan kuasanya dalam sedetik. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, Tuhan mampu melakukan keajaiban itu. Walaupun mungkin hanya sedetik bagi manusia, tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu bisa terjadi. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kita berseru kepada Tuhan, percayalah, tidak ada kata terlambat kita meminta kepada Tuhan. Atau waduh sudah habis waktunya, tinggal setengah menit, Tuhan tidak mau menolong. Tuhan mampu menolong. Setengah menit pun mampu Tuhan menolong. Lain dengan kita manusia, kita membutuhkan waktu untuk berjalan ke satu tempat dan untuk menarik dan lain sebagainya. Tapi bagi Tuhan, bagi Yesus, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada saat kita meminta, pada saat itu pun dia bisa menjawab. Dia ada di sekitar kita. Jadi itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita ulangi membaca dari ayat ini. Tentang Esther. Esther menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan
masuk menghadap raja, sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut saling memperhatikan satu dan lain, saling mendoakan satu dan lain. Supaya dengan demikian, apa yang kita mau bawa di dalam doa kita kepada Tuhan, sungguh-sungguh menjadi satu arah dan menjadi satu kesatuan permohonan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas firman-Mu yang luar biasa indahnya dan memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam kami akhir-akhir ini menghadapi masa yang mencekam. Tuhan, kami tahu Engkau adalah Tuhan kami yang luar biasa. Tuhan yang mampu mengatasi segala sesuatu. Dan Engkau ada di atas segala sesuatu. Itu sebabnya Tuhan, tatkala kami berseru, Engkau mampu segera untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu akan menjadi celaka. Tetapi Tuhan akan senantiasa membuka jalan, memberikan jalan-jalan keluar kepada anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan lawat anggota sidang jemaat-Mu tempat ini dengan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan, kami percaya Engkau mampu untuk memberikan jalan-jalan keluar. Apapun, seberat apapun permasalahan-permasalahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami sekalian. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami. Amin. Kita sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kita akan membawa persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing bersama keluarga masing-masing, dan nanti bisa ditransferkan pada rekening gereja yang nomor akunnya akan tercantum pada monitor. Sebelumnya mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita bawa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Bapa, walaupun di tengah pandemi yang menghimpit kami Tuhan, dan di tengah kesusahan ekonomi saat ini Tuhan, kami boleh merasakan bahwa penyertaan Tuhan tetap bersama dengan kami. Dan kami bersyukur jika pagi ini Tuhan kami boleh memberikan dengan sukacita persembahan kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, kiranya persembahan ini Tuhan boleh Engkau berkati dan boleh Engkau pakai untuk pekerjaan-Mu melalui gereja pemberita Injil tempat ini. Engkau berkati sidang jemaat-Mu Tuhan yang dengan sukacita memberikan Tuhan dengan penuh kerelaan hati, dengan ucapan syukur membawa persembahan kami ini kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dengan setiap pekerjaan mereka, dengan setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami yakin Tuhan Engkau tetap menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom warga GPM Denpasar. Bersyukur pada Tuhan, kita akan segera memulai ibadah tatap muka di gedung gereja. Setelah pertemuan dengan kepala lingkungan dan juga pertemuan majelis, diputuskan bahwa ibadah tatap muka akan kita laksanakan pada tanggal 13 September. Dan mohon permaklumannya bahwa ibadah hanya dilakukan hanya satu kali dalam seminggu dan pada pukul 8 pagi. Dan untuk itu kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, mengikuti proses protokol kesehatan, di mana semua kursi-kursi dan peralatan sudah disinfektan, disemprot, dan juga ada beberapa hal yang harus kita ikuti. Yang pertama, bahwa yang diperkenankan beribadah sesuai dengan aturan pemerintah hanya yang berusia 12 sampai 60 tahun. Kemudian yang kedua, bahwa kita pastikan bahwa suhu tubuh kita atau keadaan tubuh kita sedang fit, tidak sedang sakit, tidak demam, batuk, ataupun pilek. Dan yang ketiga, setiap jemaat wajib untuk mendaftarkan diri untuk bisa hadir di gereja, karena dalam setiap ibadah hanya dibatasi hanya 25 orang saja. Sampai bertemu dalam ibadah tatap muka di gedung gereja. diperhatikan sesuai aturan pemerintah bahwa suhu tubuh di atas 37,3 diharapkan untuk berada di rumah dulu ya. Terima kasih.
berkumpul GPMRI. Dan batas usia yang bisa menghadiri hanya dari 12 tahun sampai usia 60 tahun. Dan untuk sementara kehadiran dibatasi maksimal 25 orang termasuk petugas pelayanan. Untuk form pendaftaran akan dikirimkan pada hari Jumat setiap minggu. Terima kasih. Be healthy, live in holiness. To be stronger, live in righteousness. Being healthy and growing stronger in Jesus. To be healthy, live in holiness. To be stronger, live in righteousness. Being healthy and growing stronger in Jesus. To be healthy, live in holiness. Shalom jemaat GPMRI yang dikasih dalam Tuhan. Ada kabar baik nih, tanggal 13 September kita sudah bisa tetap muka langsung tentunya di gedung GPMRI Denpasar. Dengan protokol dari pemerintah kita akan mulai ibadah di gereja. Ajak semua keluarga famili ya. Sampai bertemu kembali. Sedang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu kembali lagi bersatu hati Bapa, ucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami ucap syukur Bapa masih mengizinkan kami untuk bersekutu bersama-sama, memuji muliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu meskipun melalui ibadah online. Kami ucap syukur Bapa untuk segala sesuatu yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Dan Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati setiap pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga paling terendah. Kau berkati mereka, berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka hikmat agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang makin maju, makin berkembang Bapa. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang duduk di bangku pemerintahan. Kiranya Engkau memberkati mereka, biarlah mereka dapat menjadi teladan bagi orang-orang sekitar mereka, dan mereka dapat membuat bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang takut akan Engkau Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa buat pergumulan yang dialami oleh bangsa negara kami di belakangan ini, khususnya buat virus yang menyerang bangsa negara kami, yaitu virus corona. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau cabut, Engkau patahkan seluruh virus-virus ini Bapa, agar tidak lagi banyak orang yang terkena virus ini Bapa. Kau juga berkati setiap tangan-tangan medis yang bekerja, Kau berkati mereka, urapi mereka, Kau berikan mereka tetap kekuatan, kesehatan, agar mereka juga tidak terkena penyakit ini, namun mereka dapat menyembuhkan setiap orang-orang yang terkena melalui kuasa kasih Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan dalam surga, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat gereja-Mu yang ada di Indonesia ini Bapa. Kau berkati setiap gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada. Yang Kau pakai mereka untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu agar mereka dapat meletakkan Injil dimanapun mereka berada, dan mereka dapat membuat bangsa negara ini menjadi bangsa yang mempermuliakan Engkau. Dan khususnya kami mau berdoa buat gereja kami, gereja pemberita Injil. Engkau berkati dimanapun gereja kami berada. Engkau berkati setiap sinode-sinode yang bekerja di pusat Bapa. Engkau urapi mereka, biarlah mereka juga dapat membawa kami gereja pemberita Injil menjadi gereja yang menjalankan misi-Mu, menjalankan tugas-Mu Bapa, menjadikan semua bangsa murid-Mu. Terusnya kami mau berdoa buat GPMRI Denpasar. Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di sini, terusnya buat Pendeta Made Tommy dan istrinya. Kau berkati mereka dalam pelayanannya, berkati mereka dalam masa tuanya. Kau berkati mereka, berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsinya, agar semua dapat menjadi kekuatan bagi mereka Bapa. Dan Kau juga berkati setiap usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Kau berkati juga setiap panti yang dipimpinnya, biarlah dari panti ini dapat terbit penerus-penerus-Mu Bapa. Kau juga berkati setiap anak-anaknya, cucunya, agarlah mereka juga dapat menjadi penerus-penerus yang luar biasa Bapa. Dan kami juga berdoa setiap hamba-hamba-Mu yang membantu melayani di sini, Kau urapi mereka Bapa. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka. Dan kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu yang ada di sini, yang Kau membantu mereka dalam setiap permasalahan mereka, pergumulan mereka, apapun yang sedang mereka gumuli, apapun yang sedang mereka pikirkan, baik itu dalam sekolah anak-anaknya, keluarganya, pekerjaan mereka.
Kami serahkan semua ke dalam tangan Bapa karena kami percaya Engkaulah penolong kami, Engkau tidak akan meninggalkan kami Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat pertumbuhan iman jemaat yang ada di sini, kiranya Engkau membantu mereka agar mereka dapat makin takut akan Engkau, biarlah iman mereka makin bertumbuh terhadap Engkau Bapa, mereka makin percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat, akan mereka juga dapat memberitakan Injil, menceritakan kebaikan-Mu kepada orang-orang di sekitar mereka. Dan kami juga berdoa buat renovasi gereja kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami punya Allah yang kaya, yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya ketika kami berdoa mengandalkan Engkau tidak akan meninggalkan kami sendirian, tapi Engkau akan membantu kami, menopang kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga menyerahkan setiap program-program gereja kami ke depannya. Kiranya Engkau memberkati, biar setiap program-program yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa dan permohonan kami alaskan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu sidang jemaat, kita tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita menerima doa berkat, ada satu hal yang akan saya sampaikan, bahwa mulai minggu depan 13 September kita sudah akan memulai ibadah tatap muka di gedung gereja. Namun perlu diketahui bahwa ibadah minggu hanya kita laksanakan satu kali dalam seminggu, yaitu hanya pukul 8 pagi. Dan juga dengan jumlah yang juga dibatasi mengikuti aturan pemerintah, hanya 25 orang, itu sudah termasuk dengan petugas ibadah. Dan untuk itu bagi sidang jemaat yang ingin mengikuti ibadah minggu depan, mohon nanti mengisi form kehadiran yang nanti akan dibagikan melalui grup WhatsApp Info GPMRI pada setiap Jumat di setiap minggunya. Jadi setiap hari Jumat akan dibagikan form untuk mendata jemaat yang akan hadir dalam ibadah. Dan tetap ikuti protokol kesehatan, tetap memakai masker, bawa hand sanitizer sendiri, tetap jaga jarak dan tetap jaga kesehatan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembara. Sebelumnya kita akan pujian doksologi PPK nomor 16. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh-Nya yang kudus adalah senantiasa menyertai dan memberkati saudara sekalian sampai selama-lamanya.